Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Rizky Pratama, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan 6 komponen utama dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Menurut Meckner 1962 mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang didapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Sedangkan menurut Jesnowska dan Keval 1981 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Yang kedua ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar atau KBM merupakan proses di mana guru dan siswa berinteraksi timbal balik satu sama yang lain bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Keberhasilan suatu KBM ditentukan dari banyak faktor, terutama dari dalam guru dan siswa itu sendiri. Inti dari proses belajar mengajar adalah tingkat keefektifan dari pelaksanaan KBM tersebut. Tingkat efektivitas pembelajaran dipengaruhi oleh perilaku guru dan siswa. Perilaku guru yang efektif antara lain mengajar dengan jelas, menggunakan variasi metode pembelajaran, memperdayakan peserta didik, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku siswa antara lain disiplin belajar, semangat belajar, kemandirian belajar, aktif belajar, dan sikap belajar yang positif. Kegiatan belajar atau KBM dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan kegiatan aktif dari siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritas atau haknya dalam membangun gagasan. Adam dan Deci menurutnya, kegiatan belajar mengajar KBM adalah kegiatan yang dipandu oleh tenaga pendidik atau guru sebagai pengajar, pembina kelas, pengatur lingkungan, pembimbing, partisipan, perencana, supervisor, evaluator, dan konselor. Lukman 2003 menurut pengertian kegiatan belajar mengajar adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam kelas dengan memerlukan konsentrasi yang tinggi dan perhatian yang penuh. Yang ketiga ada metode yang variatif. Metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan komponen yang juga mempunyai fungsi sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui metode yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat ada media pembelajaran yang relevan. Pengertian dari media pembelajaran itu sendiri adalah instrumen pendukung dalam aktivitas belajar mengajar. Pendukung ini mencakup semua yang bisa dipakai untuk mendorong perasaan,
keterampilan, pikiran, dan perhatian siswa sehingga mereka bisa terstimulasi dan akan ada sebuah transformasi atau perkembangan. Sedangkan berdasarkan penuturan Briggs 1977, media pembelajaran merupakan instrumen konkret yang bertujuan agar mata pelajaran bisa lebih mudah dipahami. Contoh dari media atau alat ini adalah buku, musik, video, maupun film, karena aktivitas pembelajaran merupakan proses dari sebuah komunikasi, maka media pembelajaran mempunyai tempat yang sangat krusial dalam pembelajaran. Tujuan yang melandasinya diantaranya adalah aktivitas pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Fokus siswa dalam belajar bisa meningkat, membantu aktivitas pembelajaran. Pembelajaran bisa lebih bermakna bagi siswa karena adanya instrumen atau alat ini. Mereka bisa mempertahankan memori atau retensi materi lebih lama. Siswa bisa lebih tertantang untuk mencari sumber atau media belajar lain. Tujuan belajar dan pembelajaran bisa lebih tertarget dan menjadi relevan. Informasi yang disampaikan oleh guru menjadi lebih jelas. Siswa bisa lebih terbantu dalam memahami dan menguasai sebuah teori, prinsip, konsep, dan keahlian. Kualitas pembelajaran semakin baik, keterampilan dan keahlian pada teknologi baru akan semakin berkembang karena alat dari sekolah memfasilitasi dan memberi kesempatan bagi siswa untuk mencobanya. Yang kelima, ada pengelolaan kelas yang dinamis. Pengelolaan kelas adalah ketentuan dari prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat menjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang pantas dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Menurut Hasri 2019, pengelolaan kelas merupakan masalah pokok yang dihadapi guru. Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkat laku yang kompleks dan guru menggunakannya untuk mempertahankan kondisi kelasnya agar siswa mampu mencapai tujuan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Menurut Ahmad 1995, bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik dengan lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang terakhir, yang keenam, penilaian pembelajaran atau evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses belajar pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian terjadi kegiatan
di kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau penggayaan. Suatu lembaga pendidikan juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran. Mungkin hanya itu saja materi yang saya jelaskan mengenai 6 komponen utama dalam strategi pembelajaran. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya dalam menjelaskan, tolong mohon dimaafkan. Terima kasih buat yang teman-teman udah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.